Kampung Beting, sebuah desa pesisir di Muara Gembong, Bekasi, pernah menjadi simbol kemakmuran. Pada tahun 1980, hasil laut melimpah membuat kampung ini dikenal sebagai Kampung Dolar. Tapi segalanya berubah sejak tahun 2004. Abrasi pantai dan banjirop perlahan menenggelamkan kampung ini. Ratusan rumah hancur, ribuan warga terpaksa meninggalkan tanah kelahiran mereka. Kini harapan tumbuh kembali. Warga Kampung Beting bangkit, menanam mangrove dan menjaga ekosistem, berusaha melawan gelombang yang terus datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salman Albana. Anyway teman-teman, jadi pada kesempatan siang hari ini aku berada di Bekasi, lebih tepatnya di Kampung Beting teman-teman, yang berada di Bekasi. Aku mau mengajak teman-teman untuk keliling-keliling Kampung Beting ini teman-teman, yang dimana banyak rumah-rumah, banyak tempat-tempat yang dikosongkan di sini teman-teman, karena sering terjadinya banjirop, bahkan ada beberapa rumah yang juga hancur ya. Oke lah, jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung terobos ya lah. Cihuy. Nah teman-teman, jadi ini aku berada di tengah-tengah ya. Sebenarnya nggak di tengah-tengah juga sih, dan di sana itu sudah laut, dan ini sepertinya di bagian sini tuh tambak ya teman-teman. Tuh, jadi di sini itu untuk banjiropnya, air naiknya nanti ya teman-teman, sekitar jam 12-an ya, jam 12 siang. Dan ini masih baru jam berapa ya? Mungkin jam 11-an. Di situ juga ada. Oh iya bang, katanya hati-hati banyak beling guys. Memang hati-hati ya. Tapi sini ada batanya sih. Bismillah. Jadi karena sendalku terlalu licin, aku harus melepas sendal ya. Kalau enggak bisa kepleset guys. Nah di sini juga ada mas-masnya yang lagi nangkap ikan nih. Tuh ada ikan tuh yang terkena jaring. Dapat banyak mas? Ikan apa itu kalau kayak gitu? Belanak, gede amat ya. Udah dapat satu guys. Dapat banyak hari ini. Mantap. Tapi sini belanaknya gede-gede ya. Biasanya belanak tuh aku lihat kecil-kecil ya mas ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Itu kalau sekilonya dijual dapat berapa mas? 8.000. Sekilonya? Sekilonya dapat 8.000, 6.000. Lumayan ya, sampai di jaring ke sana. Oke lah, jadi kita sambil jalan lagi teman-teman. Dan di samping kanan ini ada kayak semacam sekolahan yang sudah terendam air untuk beberapa halamannya ya. Kayak di bagian sini itu sebenarnya masih halaman sekolahan ya. Kayaknya sih sekolahan sih kalau dilihat-lihat. Tuh. Di sini walaupun jalanannya batako, tapi ada beberapa jalanan yang hancur ya, atau ambles-ambles kayak gini nih. Wow. Di situ ada pohon yang padahal banyak airnya di bawahnya. Tuh. Oh iya, ini benar. Ini adalah sekolahan teman-teman. Sekolahan apa tuh ya?
SDN Pantai Bahagia 04. Oh, nah tuh ini halaman sekolahnya ini sudah terendam ya, dan bahkan pagar-pagarnya aja sudah banyak yang hancur-hancur cuy. Jadi di sini tuh sebenarnya banyak ya, panjang guys. Jadi untuk menempuh jalan dari jalan raya sampai ke sini itu kita harus melewati jalan yang wow, cukup ekstrim karena jalanannya sangat rusak guys. Nah, ini kita ke kanan kali ya. Kalau ke kiri nih sudah, coba kita ke kiri dulu kali ya. Gue pengen ngeliat di bagian sini teman-teman. Tuh sama halnya di bagian sana. Bagian sana juga laut, cuman rumah, terus hutan mangrove, sananya laut teman-teman. Tuh ini ada satu rumah yang sepertinya masih ada yang tinggal teman-teman, masih ada yang huni, tapi ya kondisinya begini, sangat tidak layak. Dan di bagian sini juga belum ada tanggul ya, untuk air laut tuh nggak masuk ke sini teman-teman. Oke lah, jadi kita ke sana teman-teman. Nah di bagian sana tuh, di sini juga mayoritasnya warga-warga sekitar menggunakan jamban ya. Itu apa tuh? Buaya? Biawak. Mayoritasnya di sini rata-rata menggunakan jamban ya, untuk mandi, untuk BAB, dan untuk yang lain-lain ya. Nah di sini juga ada perahu-perahuan. Apa tuh? Wow. Ini untuk kedalamannya, untuk sekarang lumayan ya, hampir sebetis. Untuk ketinggian airnya lumayan tinggi. Tuh itu juga ada rumah-rumah yang hancur. Belakang itu hutan mangrove, dimana waktu belum terjadinya banjirop, mungkin di bawah tahun 2000 ke bawah ya, mungkin 90 atau 99-an, itu kampung ini namanya Kampung Dolar guys. Kenapa disebut dengan Kampung Dolar? Dimana penghasilan per hari nelayan itu bisa sampai 1 juta, bahkan sampai 500.000 per hari waktu tahun segitu. Nah namun berjalannya waktu ya kan, berjalannya tahun, kampung ini mengalami iya mas, kampung ini mengalami banjir rob sekitar tahun 2000-an ya, hingga akhirnya mengakibatkan nelayan-nelayan itu menurun. Pokoknya hasil tangkapan tuh jadi menurun semenjak terjadinya banjir rob. Dan waktu belum ada mangrove ini tuh ombak tuh masih sampai sini guys. Kadang ada beberapa rumah yang hanyut, kadang ada beberapa rumah yang ke bawah. Tapi alhamdulillah kebantu dengan adanya penanaman mangrove ya. Jadi ini jalan ini itu tuh udah dikelilingi sama laut guys. Sebelah sana laut, sebelah sana laut. Jadi ini terlindungi dengan hutan mangrove. Jadi sini hutan mangrove, sana juga ada hutan mangrove. Jadi seperti itu. Kalau semisalnya ini gak ada hutan mangrove, kemungkinan ombak-ombak besar atau
terjadinya air laut lagi tinggi, ini mungkin bisa, wah nggak kebayang dah, mungkin ada beberapa rumah yang rusak, mungkin juga bisa semuanya sih kalau misalnya nggak ada mangrove ini ya teman-teman. Jadi untuk warga-warga yang tinggal di pesisir laut, pesisir pantai itu memang direkomendasi banget untuk memasang ini ya, mangrove, mengatasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu guys. Jadi adanya mangrove ini bisa mencegah adanya bencana gitu, entah itu ombak besar, entah itu abrasi gitu kan. Jadi ya lumayan membantu juga sih. Tuh guys, ini rumahnya jelas sih, kalau di bagian sini rumahnya kayaknya sudah terbengkalai ya, sama halnya di bagian sini. Di bagian sini sih sebenarnya sama ini sih jauhan ini ya, kalau bagian sini sih masih terjangkau sebenarnya. Cuman bagaimana ya, setiap pagi setiap pagi pasti mengalami banjir rob. Setiap pagi pasti harus sering bersih-bersih. Ya mungkin beberapa warga capek ataupun apa, akhirnya pindah kali ya. Rumah di sininya terbengkalaikan guys. Padahal ini lumayan lebar loh. Kemungkinan besar kalau di Jakarta mah sudah mahal harganya guys. Tuh. Kalau di sini kayak ketinggian airnya mungkin semata kakian kali ya. Cuman nggak tahu nih, lumpurnya kadang-kadang menjebak guys. Lumpur kayak gini nih nggak bisa ditebak loh. Kelihatannya cetek, tapi pas diinjak ternyata dalam lumpurnya. Itu sih yang sangat nggak worth it, dan kita harus hati-hati gitu. Nah, dan di bagian sini juga banyak perahu-perahu nelayan yang sedang parkir teman-teman ya, sedang parkir, sedang istirahat mungkin ya, dan menghitung-hitung hasil tangkapan di hari ini teman-teman. Enak banget tau, dari sini sampai ke sana itu parkiran nelayan nih, perahu-perahu nelayan. Sana juga udah hutan mangrove kayak jalan lorong. Seru banget sih kalau misalnya nanti kita lewat sini. Nah di sini juga ada satu rumah yang terbengkalai juga, sudah tidak dihuni. Tuh, wow. Nah di ujung sana kayaknya nggak separah di bagian samping kanan kali ya. Soalnya di bagian kiri nih ya ada beberapa, cuman kan kalau di bagian sini kayaknya rata gitu ya, banjir semua gitu, rata samping kanannya nih banjir semua. Tapi kalau sebelah kiri nih ada yang nggak banjir, ada yang datarannya tinggi, ada yang banjir juga itu. Masya Allah. Tuh di sini rata-rata rumah panggung ya. Di sini juga ada yang mancing nih. Pengen aku tarik tapi bukan pancinganku. Tuh. Tiap hari warga-warga sini tuh harus berperang dengan air ya. Tiap hari harus membersihkan rumah-rumahnya. Masya Allah. Dan jujur ya, jalannya
lumayan parah di sini. Tuh warga aja bahkan sampai bilang, iya om banjir om. Yuk mari. Tuh warga aja banyak yang bilang jalan foto-fotoin tapi nggak dibener-benerin. Gimana guys? Aduh. Memang kondisinya sih parah banget sih. Banyak harapan warga di sini. Tadi kita nanya-nanya sama bapak-bapak di bagian sana. Harapan beliau hanya pengen kembali ke masa dimana Kampung Beting ini menjadi kampung dolar, sejahtera ya pada masanya. Ya bener sih, rata-rata mayoritasnya paling pengen jalanan yang bagus gitu, terus diperhatikan sama pemerintah setempat gitu sih. Padahal di sini kalau gua bilang ya, ada tempat wisata yang wow, gokil sih, bisa dijadikan suatu rekomendasi juga buat teman-teman yang pengen liburan kemana. Cuman yang nggak recommended ini adalah jalanannya. Wah, oke teman-teman, kali ini saya bersama Bapak siapa Pak namanya Pak? Dariman. Pak Dariman, penduduk asli Kampung Beting ini Pak ya? Betul. Nah sejarah asli dari Kampung Beting ini ceritanya gimana nih, Ceritanya mah aslinya ini asli bukan kampung dan bukan dalam arti desa. Desa juga dibuat sekarang. Dulunya kan masih satu wilayah dengan Bakti. Bakti itu udah dipecah yang namanya gitu, dari apa namanya dibagi dua. Oh, iya, iya. Gitu ya. Bakti. Itu Kampung Beting juga bukan kampung aslinya mah. Beting itu nama laut. Oh, Laut. Beting lama. Jadi ke sana ke tengah ada air, di dalam ada air, di tengah-tengahnya ada ini pasir. Tuh itu namanya beting, betingan bukan beting kampung, bukan. Oh, Tuh begitu. Terus lari ke sana, ke wetan yang masuk mau ke Bungin. Itu namanya beting tinggi, yang sebut beting tinggi pasirnya tinggi. Begitu. Kalau untuk wilayah dalam arti kita sejarah ini mah sejarah gitu ya bicara. Karena saya tahu persis yang namanya beting-beting itu bukannya kampung aslinya, aslinya laut. Ya udah demikian. Nah, kalau sejarahnya Muara Gembong itu Pak, apa tuh Pak? Saya nggak tahu Oh, sana-sana. kalau Muara Gembong nggak tahu ya. Berarti kalau Beting ini dulunya bukan kampung lah ya? Bukan, aslinya bukan kampung. Jadi kita mengikuti ini aja gitu, jejak nama beting-beting itu karena laut. Laut itu betingan gitu. tapi sebelum adanya Kampung Beting, katanya dulu kampung apa tuh Pak? Kalau boleh tahu? Dolar ya Pak? Ya sebut kampung dolar mah usaha paling enak banget itu di daerah sini gitu. Maksudnya gitu. Sebagai kita orang nelayan. Bisa dapat berapa tuh Ya perharinya, bisa Pak? 500.000 bisa itu Sehari? per hari ya tuh dulu ya pokoknya paling gampang usaha pun dia walaupun ditambak juga tetap enak. Sebelum terjadi Abrasi ya. iya, nah itu Nah jadi abrasi ini yang menyulitkan akhirnya ekonominya terpuruk. betul yang menyulitkan itu. Harapannya apa nih Pak? Ya harapannya pengen berbalik lagi seperti semula gitu. Semula ya, harapannya. Pengennya ini juga yang nggak tahu pemerintahan itu gimana caranya, kan saya juga nggak menghitung kemari kan gitu ya. Dalam arti partisipasi dalam arti ini mah bagaimana orang atasan gitu aja. Oh iya Pak, kan tadi saya sempat lihat nih ada budidaya mangrove ya Pak ya? Iya. Berarti di sini masyarakatnya sudah punya kesadaran untuk menanam mangrove ya Pak? Alhamdulillah saya juga sadar banget karena dalam arti kalau nggak adanya mangrove udah habis ini kegulung semua. Begitu. Memang saya sangat senang sekali adanya tanaman mangrove. Begitu. Ya udah demikianlah. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan di sini yang lebih mirisnya adalah sebuah makam, sebuah TPU, tempat pemakaman umum yang dimana harus terendam, hanya menyisakan papan-papan namanya doang teman-teman. Di bagian sini aku nggak tahu, mungkinkah ada makam juga.
Soalnya di sini makam-makamnya rata-rata menggunakan bambu tuh, kayak di sini nih. Ini bambu, itu bambu, itu bambu. Di situ masih ada kayunya juga. Ini namanya kuburan Kober ya. Ini semua isinya air loh, guys. Padahal ini TPU umum, tempat pemakaman umum, tapi harus terendam air seperti ini, guys. Bahkan hanya menyisakan nama-namanya doang ya, batu nisannya doang. Ada beberapa juga yang sudah gelap. Mungkin bambu-bambu ini juga makam juga nih, yang ditancepin bambu-bambu buat tanda kali ya. Soalnya bener-bener nggak kelihatan, guys. Ini daratannya aja dari tadi kita nggak bisa lihat loh. Dari tadi kita nyampe sini loh. Sampai ini banjiropnya sudah naik tuh. Ini sudah sampai ke jalan raya. Dan wow, look at this. Di bagian sana, guys, air lautnya sudah naik tuh. Masya Allah. Isinya air semua di sana, guys. Bagian sini juga sudah mulai naik, sudah mulai tinggi, menandakan bentar lagi makin tinggi lagi nih. Ikannya kenceng banget tuh. Tuh sampai keluar ke sini tuh, ya kan, sampai meluber ke arah sini teman-teman. Tuh, ikan banyak banget tuh di dalam. Tuh ikan lagi. Bahkan di sini ada sebuah apa nih ya? Entah masjid, entah musola ya, tapi kayaknya masjid sih. Lumayan besar sih. Sebuah masjid, lagi-lagi halamannya terendam air. Tuh. Wow. Ada kambing di situ. Itu kambingnya kenapa itu? Wow. Ini belakang sini sudah mangrove ya teman-teman. Dan ini kayaknya makin siang makin naik nih. Soalnya banjiropnya di sini tuh jam 12-an. Kalau kemarin itu pagi. Kalau yang ini ganti sekarang siang, guys, katanya, guys. Makanya dari tadi aku sampai nih di sini masih rendah, tapi sekarang udah siangan dikit sudah mulai naik airnya, guys. Sudah mulai tinggi.